Tahu saya beliau ini adalah Kadis Pariwisata. Ya. Tiba-tiba jadi manajer Bolsel FC. Itu bagaimana ceritanya? Semua pada kaget ketika Pak Wahyudin Kadula ini ditunjuk sebagai manajer ini DP yang dua mau amat iya. sama tren. Bagaimana kemudian menumbuh kembangkan semangat para adik-adik itu kemudian cinta dengan daerah ini. Itu yang paling utama. Satu, Pak Andrika catatannya bahwa dari kompetisi Liga 3 sampai dengan Suratin, ya, Bolsel FC itu mengutus seluruh putra daerah asli. Ini kalau saya bisa tahu Pak Ketua, yang dipakai ini apa Pak Ketua? Dan ini medali. manajer. Ini medali. Saya mengantongi medali U15 dan ketua U13. U13 ya. Kita kemarin dipercayakan di Liga 3 sebagai tuan rumah. Ya. Nah, ini ke depan bagaimana? Mungkin kita mengimpikan adanya GOR di suatu saat nanti di Bola Mundo Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Suara NATO. Berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan, host podcast Suara NATO. Di studio podcast kami telah hadir dua bintang tamu yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Zulkarnain Kamaru SAG. Beliau adalah Ketua ASKAP PSSI Bolsel terpilih secara aklamasi. Dan yang kedua adalah Bapak Wahyudin Kadula, SIP ME. Manajer Bolsel FC. Siap. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kabar hari ini bagaimana? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat itu yang paling penting ya. Alhamdulillah. Di situasi pandemi. Saya akan mengawali pembicaraan dengan Pak Ketua ASKAP PSSI Bolsel, Pak Zulkarnain Kamaru. Pasca terpilih kemarin, tentu ada visi misi Bapak. Bisa dijabarkan Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika saya terpilih jadi Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Lampung Selatan, nah tentunya ini punya visi dan misi bagaimana sepak bola di Lampung Selatan ini bisa maju. Dan alhamdulillah setelah beberapa lama kemudian di tahun 2021 ya. 2021 Bolsel FC kita dorong bisa ikut serta di Liga 3. Liga 3. Zona Sulawesi Utara. Jadi kita awali dengan Liga 3. Walaupun awal dari proses saya sebagai Ketua ASKAP bisa mengikut sertakan Bolsel FC di Liga 3 Zona Sulawesi Utara. Pak Manajer waktu itu sampai 4 besar ya? 4 besar, bisa sampai 4 besar di. Ya. Itu 4 tim kalau tidak salah Pak Ketua. Iya. Belum, itu Liga 3. Liga 3 di awalnya. Yang kemarin dilaksanakan di Manado. Ya. Tapi kita sempat tuan rumah di Linawan. Di Linawan untuk 8 besar. Tuan rumah Bolsel. Zona BMR. Jadi bagaimana sepak bola Lampung Selatan ini kita bangun, mulai dari desa, dan kita bagaimana masyarakat Lampung Selatan bisa mencintai sepak bola. Jadi kita jadikan sepak bola ini sebagai sepak bola rakyat, sebagai alat pemersatu, dan semua punya harapan supaya sepak bola di Lampung Selatan bisa kembali seperti dulu. Ya, karena dulu ini memang terkenal, khususnya kita masih Bola Muki, itu banyak pemain-pemain yang potensial di Lampung Selatan, khususnya yang ada di Kecamatan Bola Muki masih sama-sama kita dengan Bola Mondo. Pak Manajer, siap. Ini saya tertarik. Setahu saya beliau ini adalah Kadis Pariwisata. Tiba-tiba jadi manajer Bolsel FC. Itu bagaimana ceritanya? Ya, perjalanan waktu ketika euforia Liga 3 itu baru di awal, dan saya izin Pak Ketua sampaikan yang saya hormati bahwa ketika Liga 3 ini digulir, awalnya ASKAP ASKAP Bolsel. Kebetulan saya juga bagian dari pengurus ASKAP. Pak Ketua sampaikan bahwa mungkin belum. Tapi kemudian tiba-tiba regulasi mengharuskan bahwa Bolsel itu harus mengirim wakil. Sehingga Bolsel FC ini kemudian didorong oleh Pak Ketua, Dewan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk berkiprah dan coba ikut. Jadi tiba-tiba Pak Ketua menyampaikan lewat telepon, Pak Wahyudin, Kadis Pariwisata siap. Apakah bersedia jadi manajer? Saya sampaikan, waduh.
Ya, tapi karena Perintah. dan kemudian didorong oleh semangat Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, dan saya tahu persis bahwa tadi sampaikan Ketua bahwa Bola Mongondo Selatan ini penuh dengan bibit-bibit yang punya talenta luar biasa, sehingga saya menyanggupi bahwa siap Ketua, asal orang sama-sama ini. Jangan kasih tinggal. Jadi pada saat disuruh saya katakan bahwa siap, tapi memang harus izin dulu karena kapasitas sebagai Kadis Pariwisata juga harus menjalankan tugas-tugas lain, kemudian ada tugas yang diserahkan. Kalau bisa tahu secara spesifik tugas manajerial itu seperti apa? Ya, jadi di awal ketika baru juga saya sampaikan, awalnya raba-raba orang bilang, kemudian sampaikan bagaimana mau urus bola ini. Coba-coba begitu. Ya, tapi tiba-tiba kemudian saya punya sedikit pengetahuan ketika kemarin juga ada di sepak bola Persibo melihat bagaimana manajemen di dalam, dan kemudian karena kepercayaan ini saya coba bagaimana kemudian menumbuh kembangkan semangat para adik-adik itu, kemudian cinta dengan daerah ini. Itu yang paling utama. Karena memang karena kita berangkat dengan tidak punya apa-apa ini, tidak punya modal, dan kemudian pemerintah juga hari ini dilarang untuk kemudian membiayai sepak bola ini. Sehingga saya sampaikan bahwa ini butuh gotong royong, butuh kebersamaan, butuh kemudian membangun sebuah tim yang bagus, ya. Hingga itu semangat awal saya kemudian menerima manajemen. Perjalanan waktu alhamdulillah sambil belajar, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini insya Allah Bolselef ini untuk Pak Ketua, saya tertarik tadi yang mengatakan penunjukan langsung itu latar belakang itu apa Pak Ketua? Tiba-tiba seorang Wahyudin Kadula yang ditunjuk menjadi manajer Bolselef FC. Tanggung jawabnya besar loh itu Ketua. Memang semua pada kaget ketika Pak Wahyudin Kadula ini ditunjuk sebagai manajer ini DP yang dua mau amat atau matre. Jadi saya waktu itu melihat bahwa Pak Wahyudin ini seorang ASN yang punya pengalaman dulu di Bola Mongondo dulu kan pernah ada Persibomda. Seperti tadi yang disampaikan oleh beliau. Dan kelebihan beliau ini kan mampu berkomunikasi dengan siapapun. Pola komunikasinya bagus. Komunikasinya yang kita inginkan. Di sepak bola ini kan tidak boleh ambil dengan harus cair. Kalau di urusan bola ya pas beliau. Saya bilang langsung PL. Pengunduran langsung. Tidak ada pilih memilih lagi. Tidak ada juga yang jangan dibantai, karena saya sudah tanya ke Ketua KONI Pak Wakil dalam hal ini Pak Wakil Bupati. Gimana tanggapan Pak Wabub waktu itu? Siapa nanti Pak Kadis Wahyudin? Saya bilang mesti Pak Kadis, karena ini mau urus bola ini mesti tidak boleh mau tegang-tegang ini Pak Wabub. Alhamdulillah beliau merespon, dan sampai Liga 3 bergulir ya Pak Bupati dan Wakil Bupati mensupport. Mensupport. Saya lihat Pak Bupati dan Wabub hadir di setiap hadir di setiap pertandingan, hadir terus. Itu luar biasa. Agenda tidak ada agenda di luar. Pasti hadir. Berdua langsung hadir gitu. Ya, ini terkait dengan pencapaian kemarin Pak Ketua. Kita mengikuti setelah Liga 3 Usuratin U13, U15, U17 dan alhamdulillah tembus final. Ini tanggapannya bagaimana Pak Ketua? Jadi memang sangat luar biasa, mengejutkan juga ketika Bolselef FC untuk 13, 15 dan 17 ya. Jadi kita mengikut sertakan 3. Jadi Pak manajer juga sempat bingung membawa 3 tim ke 100 orang kalau tidak salah. Iya, 100 orang. Kalau 25 orang satu tim, 75 tambah ofisial dan lain sebagainya. Akomodasi fasilitas. Iya. Tapi itu karena semangat gotong royong. Ya, kita orang saling memberi dukungan, doa, semua masyarakat di media sosial sangat luar biasa. Moral maupun moral. Moral maupun moral. Orang tua saja datang. Luar biasa. Hadir langsung mensupport kepada Bolselef. Itu persiapannya pendek sekali Pak Ketua kalau. Iya, pendek. Memang kalau di urusan seleksi kita dadakan. Betul. Seleksi dari yang sebenarnya yang saya inginkan itu membangun sepak bola dari desa. Sebenarnya kita mau ke depan itu sepak bola itu dari desa. Ujung Molosipat sampai Iligon. Luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini itu mulai terlihat. Hampir setiap bulan. Setiap 2 bulan sekali itu ada bibit-bibit baru. Festival sepak bola U10 dan 12 U10 dan 12 dilaksanakan, dan itu program ASKAP atau? Iya, itu kan di luar sebenarnya, di luar program kita. Kita fokus dimulai dari Suratin 13, 17 sampai Liga 3. Sampai Liga 3. Akan tetapi ini butuh
kerjasama. Ya. Saya sampaikan Ya. kepada Seluruh stakeholder. ya, Ya. para pemilik SSB. Saya bilang kalau mau bikin kegiatan kita saling koordinasi supaya ketika mau bikin kegiatan itu sebenarnya ASKAP turun di sana bersama para pelatih. Ya. Ini mungkin satu motivasi yang kita sampaikan kepada pemilik SSB. Ya. Ya. Nah, ini terkait dengan proyeksi untuk masa depan Pak Ketua. Nah, bisa dikatakan target jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya. Tentu di awal ini pijakan kita sudah bagus Ya. dengan persiapan yang minim, Ya. Ya. tapi kita bisa menghasilkan prestasi Ya. sehari ini. Itu ASKAP melihat ini seperti Ya, kalau kegiatan ASKAP untuk jangka pendek sebenarnya kita memulai setelah liga ini, setelah Suratin, kita akan bikin kegiatan turnamen yang kategori umur mulai dari 13, 15, 17. Ke depan mungkin saya sampaikan ke manajer bola seleksi di Belamon Selatan saya pikir saya tidak menginginkan lagi ada turnamen secara umum. Ya. Ya. Yang para tim sepak bola dari desa-desa itu ada transferan dari luar, bikin kegiatan. Saya pikir itu tidak efektif dan tidak maksimal. Ya. Dalam rangka menumbuh kembangkan para anak didik kita ini, anak-anak kita, khususnya di sepak bola, ya kita bikin kegiatan turnamen yang kategori umur. Ya. Jadi terorganisir ya. Iya. Jadi ini jangka pendek kita dan menuju untuk jangka panjang. Gitu. Saya pikir itu mari kita sama-sama dalam rangka membangun dan lebih memajukan sepak bola yang ada di Belamon Selatan. Dan ini terlihat khususnya masyarakat Belamon Selatan sangat antusias. Ya. Di tingkat pengurus pun gairah dan euforia kemudian bagaimana membangkitkan sepak bola itu luar biasa. Kita punya grup WhatsApp yang luar biasa aktif di situ saling memberikan masukan dan tadi dari pemerintah, masyarakat, stakeholder yang ada kemudian support penuh terkait dengan kegiatan sepak bola kali ini. Luar biasa. Nah, ini tadi menyinggung soal SSB. Itu kalau bisa tahu Pak Ketua, ada beberapa banyak sih SSB di Bola Mongondo Selatan ini. Iya. Yang sampai sejauh ini. Sekolah sepak bola yang 10 dan 12 tahun Ya. di hampir di setiap kecamatan ada. Ya. Hampir di setiap hampir kecamatan. setiap Di 7 kecamatan. kecamatan ini ya. Iya. Ya. Hampir di setiap kecamatan. Di Posigadan ada, di Kecamatan Tomini ada, Ya. Helumo, Ya. Mulangoki, Pinusian sampai Pinusian Timur. Ya. Dan itu hampir setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu ada festival U12 dan 10 dan 12 dilaksanakan oleh teman-teman. Jadi pelaksananya cukup sederhana. Ya. Jadi itu dilaksanakan oleh para pemuda yang ada di desa dan mereka mengundang para pemilik SSB yang ada di kecamatan dan bahkan mengundang yang dari luar Belamon Selatan. Itu terpantau di ASKAP Pak ya? Terpantau ya. Mereka melaporkan bahkan. Ya. Melaporkan kegiatan. Nah, bicara sepak bola berarti bicara infrastruktur, Iya. Ketua. Dari sisi mungkin lapangan, Iya. ketersediaan lapangan yang memiliki standar mungkin nasional. Iya. Kita kemarin dipercayakan di Liga 3 sebagai tuan rumah. Iya. Ya. Nah, ini ke depan bagaimana? Mungkin kita mengimpikan Iya. adanya Iya. GOR di suatu saat nanti di Bola Mongondo Selatan. Saya pikir untuk infrastruktur lapangan yang digunakan dalam rangka ada event-event seperti Liga 3, kemudian Suratin, dan Bolsel banyak kali dijadikan tuan rumah. Ya. Akan tetapi kita menyadari bahwa infrastruktur lapangan itu sebenarnya kalau ukuran lapangan memenuhi Standar. Ya. Rumputnya. Ya, dan jadi ada 2 lapangan di sini yang kita persiapkan. Salongo dan Linawan. Salongo dan Ya. Linawan. Ya. Dan Pak Ketua KONI, Pak Dedi Abdul Hamid ini memberikan sinyal bahwa secara bertahap kita benahi lapangan dalam rangka kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya pikir itu, dan memang kalau dilihat dari sisi keamanan dan kenyamanan ya. Kalau keamanan saya pikir aman. Aman. Ya. Tapi kalau kenyamanan Kenyamanannya mungkin, saya pikir masih perlu kita benahi bersama. Tapi itu sudah oke lah untuk ukuran kita di Iya, Bola Mongondo untuk saat Selatan. ini. Ya. Iya. Artinya dipercayakan sebagai tuan rumah. Iya. Kemudian tamu-tamu dari beberapa kabupaten Iya. Ya.
Apalagi kita kan orang yang termasuk memuliakan tamu hadir, Iya, mereka harus iya. nyaman, aman, dan dari senang berada di Bawah Muda kabupaten Selatan. kota lain yang punya klub sepak bola, mereka lebih pingin ke Bolsel. Ya, memilih. Oh gitu Iya. ya? Ya. Lebih suka ke Bolsel itu. Jadi Ya. ada liga dan suratin Ya. itu dilaksanakan di sini. Dilaksanakan di Iya. Bolsel. Oke. Nah, ini terkait dengan Porprov Ketua. Iya. Pekan olahraga Provinsi. yang dalam waktu dekat akan Iya. dilaksanakan. 2 tahun kemarin kita tidak ikut, tapi tahun Iya. ini mungkin akan Kegiatannya ikut. ditunda. Oh, ditunda ya? Ditunda Iya. ya, ditunda. Jadi persiapannya sejauh ini untuk Porprov Ya, jadi kegiatan Porprov ini yang jelas ini kegiatan 2 tahunan ya, Iya. sekali. kegiatan yang dilaksanakan Pekan Olahraga Provinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ya. Nah, memang ini Pak Ketua KONI sudah mempersiapkan Ya. jauh-jauh sebelumnya. Bahkan beliau sampaikan kalau ke Manado koordinasi dengan KONI dengan Ya. para yang ada di provinsi dalam rangka persiapan. Porprov. Ya. Mau kapan waktunya. Jadi Bolsel sudah jauh-jauh hari mempersiapkan. Itu ada ukuran umur untuk ikutan? Iya, ada standar. Kalau tidak salah 20 kalau Ya. tidak salah tahun itu ini. Iya. U20 Iya. ya? Iya, kalau tidak 19 keliru. ya, Iya. 19. Jadi saya juga sampaikan ke manajer dan Iya. Pak coach pelatih supaya sedini mungkin untuk mempersiapkan para pemain Bolsel FC untuk ikut Porprov. Jadi sudah mulai penjaringan sampai Iya. sejauh ini ya? Ini kita akan lakukan ke desa-desa kecamatan yang ada di Lampung Selatan. Pak Manajer? Ya, jadi terkait dengan itu sudah betul kita sudah sangat siap mempersiapkan bahwa talenta-talenta ini punya ada, tapi kemudian oleh ASKAP itu menyarankan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati menyarankan bahwa seleksi ini sebisanya mengakomodir seluruh ya dari Iligon sampai dengan Mulosipat, dan kita tidak boleh ada pasang kemudian ini yang kita suka dan ini yang kita, tapi kemudian betul-betul hasil seleksi dan pantauan pelatih sampai dengan di lapangan. Itu memang harapan besarnya. Dan satu Pak Andrika catatannya bahwa dari kompetisi Liga 3 sampai dengan Suratin ya, Bolsel FC itu mengutus seluruh putra daerah asli. Tidak ada kontrak transfer dari daerah manapun. Kita memang betul-betul dari Lampung Selatan. Luar biasa. Mantap manajer. Luar biasa. Jadi murni pemain Bolsel FC. Untuk Porprov itu Pak Ketua ada target dari ASKAP? Oh, jelas dong kita punya target. Ya. Ya. Targetnya? Karena di setiap Porprov digulirkan setiap 2 tahunan ini, memang tim yang disegani itu Bolsel FC. Bolsel FC. Kerja keras manajer ini, ada target ini. Dan itu dibuktikan oleh Kode itu. Ya, coach kode. Pak Sumitro Haji Sumitro. Bisa membawa yang umur 15 sampai ke tingkat nasional pernah. Ya. 17. Pelatih kita. Iya. Iya. Tembus kemarin Suratin U17. Jadi target untuk Porprov Porprov ini kita punya target juara. juara. Ya. Wah, luar biasa. Saya Pak Manajer ini berat ini. Kerja keras berat, dan karena dengan potensi yang kita miliki, ya saya pikir ini target yang realistis. Kemudian ditargetkan oleh ASKAP dan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Ini cukup realistis dan kerja keras ini manajer. Kerja keras itu mesti mau juara ini. Nah, ini kita berbicara pemain kita putra-putri Bolsel. Kan banyak juga yang ada di luar daerah. Pak Ketua bermain kayak di Gorontalo ada di Panipi Raya FC, di Persidago. Bahkan kemarin Ipot apa, bahkan kemarin Persmin sempat ambil. Nah, ini bagaimana dengan pantauan ASKAP dan khususnya karena bisa nggak di suatu saat mereka bisa main di Bolsel FC? Apakah ada terkendala prosedural administrasi seperti apa Pak Ketua, bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya tidak sulit sih. Ketika ada putra-putra kita yang berkarir di luar Bolsel, contohnya kayak di Persidago, di Panipiraya, kemudian ada di Ipotapa. Itu semua hampir di setiap tim itu ada para pemain Bolsel yang notabene memang orang Bolsel. Contoh dari Leon Adam, Luo, kemudian Milang Odaa, Bakida, sampai di Pinosia. Dan ke depan saya pikir bahkan kemarin Liga 3 digulirkan itu mereka merasa
Ya. Pak Ketua sebenarnya kita orang suka main di Bolsel ya. Ya. Cuma so agak kita orang kiranya nggak mau jadi. Iya, agak terlambat. Agak memang. terlambat memang. Iya. Ya. Kan tetapi ke depan kan secara administrasi mekanisme ketika mereka dipanggil, Iya. saya pikir tidak ada Tidak ada kendala Iya, ya, iya. berat ya. Mereka hanya diminta keluar Dari klub sebelumnya. dari klub sebelumnya, melapor ke ke pelatih dan pemilik klub, Ya. dan mereka akan membela ke depan, insya Allah akan membela Belamur Selatan. Pak manajer gimana? Ya, Terpantau jadi- mereka sampai saat ini? Ya, terpantau dan komunikasi luar biasa karena itu tadi disampaikan. Jadi di dalam struktur organisasi ASKAP, Pak Ketua kemudian merekrut nih para talenta-talenta yang bagus, sumber daya yang mumpuni di dalam ASKAP, dan informasi itu banyak kami dapat lewat sharing dengan teman-teman di situ. Dan tadi disampaikan Ketua begitu ketika kita coba menginginkan pemain Bolsel FC itu datang hadir dan membela daerahnya. Itu mekanismenya mereka kemudian melapor ke klub untuk kemudian keluar dari klub, dan kemudian setelah keluar kita kemudian akan mendaftarkan sebagai pemain dari Bolsel FC. Ya, ini terkait dengan event internal Pak Ketua di khususnya Belamondo Selatan, ASKAP. Kayak kemarin kita ada Bupati Cup. Nah, yang coba dilakukan ASKAP untuk pertandingan atau kompetisi internal. Jadi sudah saya ada pikir proyeksi? itu yang selalu saya sampaikan, kita harus merubah pola dalam rangka merekrut dan menyeleksi para pemain. Ya, bukan saya tidak ingin ada turnamen yang dibuka secara umum, tidak. Akan tetapi tidak tidak maksimal dalam rangka bisa menghadirkan para pemain-pemain yang punya skill, punya kemampuan. Berarti by proses ini Ketua Iya, ya. jadi Tidak instan. Iya, jadi ke depan itu kita buat turnamen ya kategori umur. Iya. 13, ada 14, 15. Festival dan tadi yang seterusnya. 10, 12 ya. Ada yang festival 10, 12. Ini ke depan kita akan gulirkan di Belamondo Selatan. Tidak menyulitkan juga ketika kita buat festival pemanya yang 15 tahun. Ya. Kan 7 kecamatan. Kalau setiap kecamatan dia mengirim 2, kan berarti hanya ada 14. Ya. Ya, dan itu ada kemungkinan besar ada perwakilan dari desa-desa Ya. yang direkrut jadi tim yang ada di kecamatan. Ya. Nah, ke depan itu saya sampaikan ke pelatih, kalau ada event-event seperti itu ya tolonglah Turun langsung. supaya kita bisa langsung melihat. Pantau langsung. Pantau Ya. langsung. Semacam tim pencari bakat Iya, iya. Lokasi-lokasi. Seperti itu. Ya. Kita akan lakukan seperti itu ke depan. Iya. Pak manajer tanggapannya Ya, untuk event jadi itu? tadi saya lupa sampaikan. Jadi semangat dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kemudian Ketua ASKAP dan seluruh pengurus ESKO yang di dalam, bahwa beliau sampaikan, Pak Manajer, kalau kita sukses berprestasi alhamdulillah. Tapi kemudian target yang ingin kita raih minimal para pemain Bolsel yang ada di dalam Bolsel FC itu dilirik oleh klub-klub lain yang ada di Indonesia ini, kemudian melihat bakat mereka dan itu terbukti. Dan itu terbukti, bahkan kemarin itu kalau tidak masalah umur, bahkan bukan hanya Agib Bonde kemudian direkrut oleh Perswin, bahkan ada sampai dengan 3 pemain yang ingin direkrut oleh mereka. Nah, memang semangat yang orang selalu sampaikan bahwa tadi Pak Ketua sampaikan, kita dari usia dini sampai dengan kemudian U17 dan bahkan Liga 3, yang paling utama adalah disiplin. Itu yang paling utama, disiplin, dan kemudian mau membela apa yang namanya dengan daerah ini. Itu semangat itu yang selalu kami sampaikan. Patriotisme. Ya, euforia itu sangat terasa ya, sangat terasa setiap dalam pertandingan. Saya merasa itu bahwa cinta akan negeri ini luar biasa oleh anak-anak Bolsel sendiri. Luar biasa. Ya. Nah, ini Pak Bupati Iskandar Kamaru SPT dan Bapak Wakil Bupati Dedi Abdul Hamid yang juga sebagai Ketua KONI, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Belamondo Selatan tentu tidak menutup mata untuk ASKAP. Support dari pemerintah kabupaten khususnya untuk ASKAP itu seperti apa Ketua sampai sejauh ini? Ya, jadi memang kalau dulu sepak bola itu bisa didanai oleh daerah. Pemda. Hari ini kan tidak bisa. Oh gitu ya. Jadi memang semangat dari masyarakat kemudian semua stakeholder yang disampaikan oleh Pak Manajer tadi itu cukup luar biasa. Semangat gotong royong. Gotong royong ya. Istilah orang mau tambah-tambah. Sama-sama. Sama-sama. Ikhlas sukarela. Ikhlas sukarela dalam rangka mensupport Bolsel FC, dan itu dibuktikan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan semua stakeholder masyarakat
siap bergotong royong mau untuk membantu. Nah itu yang jadi ada kendala kerja nih. kerasnya di situ. Nah tadi tapi semangat dan kemudian dorongan dari Pak Bupati karena pemimpin ini menunjukkan semangat itu sehingga para masyarakat stakeholder kita para OPD kemudian punya semangat yang sama dan dengan antusias dengan bentuk kerelaan itu bantu. Bahkan kalau manajer, aman, tadi kita goyang ini. Oh sudah, kalau kita goyang siap. Tapi kemudian manajemen keuangan itu harus betul-betul dibenahi. Jadi ketika ada laporan, ada bantuan, itu kemudian kami laporkan secara detail ke pengurus Askap, Pak Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga kepercayaan itu yang ini terkait dengan sumber dana tadi. Ya. Tentu sponsor. Manajer harus putar otak nih, gimana caranya? Ya, kemarin sebelum bergulir Liga 3, kami hari ini ya di Bola Mulu Selatan ini ada yang namanya Jeris Horsa, JRBM. Kami sudah mengajukan proposal ke mereka dan sampai dengan saat ini informasinya sudah masuk dalam tahapan persetujuan dan insya Allah jika itu ada pertanggungjawaban itu akan kami lakukan. Berarti terbantu dengan itu. Ya. Insya Allah ini untuk ke depan untuk liga kemudian U17, 15 dan 13 untuk pelatihan mereka, seleksi bahkan sampai dengan kostum dan lain-lain itu kita siapkan dengan situ. Mudah-mudahan berkecukupan sesuai dengan proposal yang kami sampaikan, berapapun yang nantinya akan diberikan di RBM itu kami maksimalkan dalam membangun Bolsel FC ini. Tugas Pak Manajer Tugas Pak Manajer di situ. Tapi dengan catatan Pak Bupati harus jujur, kemudian betul-betul mempertanggungjawabkan sedetail mungkin. Itu yang karena ini terkait dengan kesejahteraan pemain juga ke depan. Kami tidak ingin hari ini boleh mereka mengatakan bahwasanya kita siap tidak dibayar dan seterusnya, tapi kan ke depan minimal ada penghargaan tersendiri buat mereka. Alhamdulillah juga di setiap pertandingan dari Liga 3 dan semua karena semangat adik-adik itu tadi membela tanah air berapapun yang kita coba berikan kita dorong itu mereka terima dengan ikhlas. Nah ini Pak Ketua bicara sepak bola berarti tidak lepas dari dukungan supporter. Kita Bolsel FC itu terkenal dengan namanya Laskar Maleo sebutan untuk julukan FC. Laskar Maleo. Nah kita ada supporter, ada Laskar Maleo yang setiap pertandingan hadir, kemudian ada juga bonek yang hadir. Ini tanggapannya bagaimana? Ini sebagai pemain ke-13. Iya. Jadi memang di setiap klub pasti ada yang namanya supporter. Kalau di Persija ada Jackmania. Jadi saya pikir di Bola Mulu Selatan sangat luar biasa. Semangat antusias daripada Maleo, Laskar Maleo, Bolsel itu sangat luar biasa. Dibuktikan kemarin di kegiatan Linawan yang dilaksanakan di Linawan, baik bonek dan Laskar Maleo. Mereka memberikan dukungan penuh kepada Bolsel FC. Jadi saya selaku Ketua Askap menyampaikan terima kasih dan ke depan lebih meriah lagi. Penting aman Pak Ketua. Aman. Aman. DP kreativitas luar biasa. Dan itu karena kan supporter ini kesannya kan rusuh. Itu jangan sampai lah kalau di Bolsel saya pikir aman. Jadi para bonek dan baik di kandang maupun di luar. Aman. Jadi saya sambung sedikit bicara terkait dengan supporter itu. Saya kemarin ketika merasakan langsung bagaimana atmosfer pertandingan di Stadion Kelabat, bahkan pengurus Aspro Provinsi akui luar biasa ini kalau Bolsel yang datang bermain. Setengahnya hampir full stadion itu. Nah, itu yang gambar antusias masyarakat situ. Biar jauh. Saya kan sampai pertandingan final keamanannya luar biasa mereka siapkan karena memang luar biasa ini supporter hadir di Kelabat dengan keikhlasan dengan biaya sendiri. Ini kalau saya bisa tahu Pak Ketua yang dipakai ini apa Pak Ketua? Dan ini medali. Ini medali. Saya mengantongi medali U15 dan ketua U13. U13 Yang barusan kemarin. Barusan. Saya sengaja pakaikan U13 karena kapten dari U13 itu anak beliau sendiri. Jadi salah satu pemain juga Pemain juga. Pak Ketua ya, luar biasa Kapten tim. Walaupun kita tidak pernah main di liga, tapi karena punya hobi di sepak bola. Agak menular juga. Jadi awalnya mau mikir urus bola ini, tapi punya semangat. Saya cukup luar biasa mendapatkan manajer Pak Wahid ini.
ketika Pas, lagi pusing pas. urusan Yang lain. segala macam ini urusan finansial tapi Pak Manajer aman. Saya bilang jangan cuma aman-aman, penyelam dapat pulang ini. Tapi pada akhirnya luar biasa. Iya. Tadi Bolsel FC jadi sedikit guyon ini saya pakaikan U13 karena ketua ini juga top skor di Liga MB. Liga gitu. mahasiswa. Liga aktivis Liga mahasiswa. aktivis yang sempat Ya. heboh itu. Iya. Di Top sosial. skor beliau Kita top awali skor. dengan kegiatan itu dan Iya. itu mudah-mudahan setiap tahun kita gulirkan Iya. dalam rangka karena yang namanya sepak bola ini kan alat pemersatu. Alat pemersatu. Ya, para aktivis yang ada di Belamun Selatan Iya. punya hobi di Sepak sepak bola. bola ya kita bikin ini. Iya. Dan sangat luar biasa. Luar biasa. Ya. Beliau Walaupun di media sosial tensinya sempat. Aduh, sempat panas. Tapi kalau mau kudapat langsung ngopi. Beliau top skor kalau Maradona ada gol tangan Tuhan. Beliau gol tangan sumpah. Terindikasi beliau menggunakan tangan masuk. Ketika wasit meniup masuk, pemain lain protes. Beliau Protes. sampaikan, lillahi ta'ala tidak pakai tangan itu, ada itu gol tangan sumpah dan diakui wasit. Luar biasa. Ini satu kata untuk Bolsel FC, Pak Ketua. Satu kata. Ya, Ya. Bolsel sepak bola, Bolsel maju. Pak Manajer. Janganlah mencintai Bolsel FC. Luar biasa. Maju. Oke. Jadi ini kita sudah di penghujung, mungkin closing statement dari Pak Ketua terkait dengan perbincangan kita pada sore hari ini. Ya. Terima kasih. Pak Andrika sudah mengundang kita di sini dan ini sangat luar biasa. Ini juga sebagai sebagai Wadah informasi menyampaikan. wadah informasi kepada masyarakat bahwasanya ASKAP PSSI Kabupaten Belamun Selatan sangat serius dalam rangka bagaimana bisa memajukan sepak bola yang ada di Belamun Selatan. That is the point. Iya, jadi sepak bola adalah alat pemersatu kita dan mari kita sama-sama mendorong, memberikan support kepada anak-anak kita ke depannya nanti. Terima kasih. Luar biasa closing. Pak Manajer, closing statement. Ya, titip pesan buat adik-adik Bolsel FC yang nantinya sudah ada di dalam dan kemudian nanti akan direkrut bahwa tetap cintai negeri ini, tetap cintai Bolsel FC, jangan lelah dan kemudian mungkin catatan satu bahwa semangat kami ini dengan Pak Ketua selain di Bolsel FC kemudian di kepengurusan ASKAP bahwa ingin melihat sepak bola sulut pada umumnya itu maju dan kemudian berdiri pada pondasi yang sebenarnya sehingga dugaan-dugaan terkait dengan praktek-praktek yang tidak baik terkait dengan pelaksanaan liga-liga ini boleh kita tepis bersama dan Bolsel itu sudah menunjukkan. Bolsel FC sudah menunjukkan dan bahkan diakui oleh pengurus ASPRO provinsi. Closing statement dari Pak Ketua dan Pak Manajer. Jadi tugas kita semua tidak hanya menjadi tugas dari Ketua ASKAP dan pengurusnya jajarannya, begitu juga manajer, tapi ini menjadi tugas kita semua. Tugas kita semua. Seluruh orang tua, masyarakat. masyarakat, agar bagaimana kita Bolsel FC ke depan bisa berbicara di tingkatan yang lebih tinggi. Amin. Bahkan mungkin di masuk Liga 2, bahkan Liga 1. Amin. Itu harapan kita. Siap. Sahabat podcast Soranato, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Bola Mongondo Selatan, Bapak Julkanen Kamaru SAG, dan manajer Bolsel FC, Bapak Wahyudin Kadula SCPME. Sampai berjumpa lagi. Saya Andri Kasan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mantap. Oke, mantap.